warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di forum atau di acara Ngobrol Santai bersama Gus Salam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara ini. Baik Bapak Ibu yang baru hadir, nanti bisa mengikuti dulu gitu ya, karena kita sudah beberapa kali, sudah ke-6 kali ini di Zoom meeting acara Ngobrol Santai bersama Gus Salam. Jadi lebih nanti sifatnya ini santai gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan gitu ya, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang belum tahu dan belum kenal siapa Gus Salam, bisa saksikan tayangan berikut ini. Perjalanan hidupku begitu panjang ku lalui, begitu perih ku rasakan dalam hati. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah melihat tayangan siapa Gus Salam dengan kegiatan dan karya-karyanya. Baik, untuk mengawali acara ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, untuk mengawali acara pada malam hari ini, Ngobrol Santai bersama Gus Salam, kita perdengarkan ayat-ayat suci kalam ilahi dari Gus Sony. Saya persilahkan Gus Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال Sadaqallahul Azim. Artinya An-Nur ayat 35, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada berita besar. Berita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disebut api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahaya bagi orang yang Dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Gus Sani. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara ngobrol santai bersama Gus Alam pada malam hari ini itu dengan tema sharing pengalaman. Mengejar solusi hidup dengan Asmaul Husna. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih banyak sharing, mendengarkan cerita maupun pengalaman dari beberapa teman-teman yang sudah lebih dahulu mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmat, mendapatkan solusi dari konsep Asmaul Husna ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 2 hari dari tadi tanggal 2 dan 3, beliau sedang ada di Wonosobo mengadakan acara workshop di Wonosobo. Ini baru selesai tadi saja sore. Jadi beliau memang mengalami sebuah kelelahan ya dari perjalanan, langsung ngisi selama 2 hari. Itu keterangannya dari Pak Firman tadi. Mudah-mudahan beliau, kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau segera
dipulihkan, kembali sehat Amin, untuk amin, bisa amin, mungkin amin, nanti amin, ya malam Rabbal hari alamin. ini bisa bertemu dengan kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Baik, Amin. dengan tema tadi mengejar solusi hidup dengan Asmaul Husna. Nah, kita bisa sharing, berbagi cerita, pengalaman. Nah, dalam hal ini mungkin bisa diawali oleh Pak Ketua kita ini, Mas Firman Prabutomo. Silakan, Mas Firman ingin berbagi. Terima kasih Kang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila sinyal kurang bagus ya, karena saya posisi sedang di Wonosobo, di daerah pegunungan, dan kebetulan pada saat ini cuaca juga kurang mendukung, jadi hujan dan mendung. Jadi seumpamanya putus-putus atau nanti sinyal terganggu, mohon maaf sebelumnya. Baik Bapak Ibu, tema solusi hidup hubungannya dengan Asmaul Husna ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Firman, di majelis ini atau di komunitas ini saya diminta beliau bersalam untuk menjadi ketua Yayasan Salam Pepadang Nusantara, di mana beliau sebagai pendiri. Nah, latar belakang yayasan ini adalah bagaimana nantinya akan menjadi wadah siar atau wadah keilmuan beliau untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Memang selama ini sudah ada beberapa kegiatan yang sekiranya mendukung beliau siar, tetapi baru kali ini atau baru di tahun ini kita mencoba untuk melembagakan sehingga kegiatannya akan lebih terfokus dan kita bisa semakin luas jangkauannya. Ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan beliau yang diwadahi oleh yayasan ini. Yang pertama AHQ Center ini, ya AHQ Center ini nantinya akan dicoba untuk berkembang di beberapa daerah yang saat ini sudah ada memang di AHQ Center pusat ini dan juga di AHQ wilayah Bekasi, ya yang insya Allah mohon doa Bapak Ibu semuanya akhir bulan November ini kita adakan workshop di daerah Jawa Barat. Nah, keilmuan beliau yang lain adalah yang bisa diwadahi oleh yayasan ini terkait juga dengan penyebaran keilmuan lewat karya tulis atau buku. Nah, sudah ada beberapa buku yang ditulis beliau terkait keilmuan beliau. Nah, memang buku tentang AHQ atau Asmaul Husna Quotient ini sedang dalam penyusunan yang cukup menyita waktu, ya. Karena buku utamanya sendiri itu ada kurang lebih 1.500 halaman. Itu sebagai buku utama dari AHQ Center ini. Tetapi di samping itu ada buku pendamping lagi. Ya, nah buku pendamping inilah yang saat ini sedang disusun. Buku pendamping kurang lebih ya sekitar 300-400 halaman. Harapannya dengan adanya keilmuan beliau yang tertuang dalam buku ini akan menjadi warisan secara keilmuan ke depannya untuk bisa disampaikan kepada masyarakat luas, ya. Kemudian di sisi yang lain yayasan ini juga mengadopsi atau menghandle keilmuan beliau terkait tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa. Nah, ini nanti sedang kita susun, kita upayakan untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi harapan beliau bahwa keilmuan ini bisa menyebar ke masyarakat itu tercapai.
Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, nanti untuk kegiatan yang lain seperti kita ya berupaya, kita juga berharap ada keinginan untuk memiliki pondok pesantren sendiri, ya itu bisa terlaksana secepatnya. Mohon doanya. Oke Bapak Ibu, itu mungkin sekilas pandang tentang Yayasan Salam Pepadang Nusantara. Nah, untuk terkait dengan solusi ini, saya ada beberapa cerita ini ya, yang siapa tahu menjadi inspirasi dan menjadi bahan renungan bagi teman-teman semuanya di sini. Bapak Ibu, saya itu pertama kali mengenal beliau itu di tahun, atau saya mengikuti pengajian beliau itu di tahun 2018. Ya, sebelumnya pernah berketemu beberapa kali, tapi terus off, ketemu lagi off. Saya mulai intens, mulai istiqomah ikut pengajian beliau itu akhir 2018. Nah, saat itu Bapak Ibu, kalau dibilang saya itu punya problem permasalahan dengan internal ya, namanya dengan keluarga itu tidak ya. Saya dengan istri baik-baik saja. Di sini juga ada istri saya, teman-teman juga ada beberapa udah kenal. Kemudian kalau saya dilihat dari posisi saya itu problem di keuangan atau di pendapatan, saat itu tuh tidak. Ya, saya kebetulan bekerja di bidang properti ya. Saya lebih khusus di perumahan. Itu saat itu tidak, baik-baik saja. Ya ada aja pekerjaannya. Ya, alhamdulillah bisa mencukupi. Nah, tetapi apa yang sekiranya saya itu kok bisa tertarik gitu, mengikuti beliau di pengajian itu, mengikuti keilmuan beliau. Tadinya saya tidak ada rasa apa-apa, ya ikut saja. Nah, di dalam perjalanan waktu itulah saya tuh satu hal yang menemukan. Bapak Ibu atau teman-teman di sini sudah beberapa juga tahu bahwa saya kan hidup berdua ya. Sampai dengan saat ini hanya berdua. Saya dengan istri saya. Ya. Kalau dibilang mungkin rumor dari keluarga ada yang mengatakan kenapa kok enggak bisa punya keturunan, itu udah sering ya. Jujur itu udah sering. Terus kemudian ada lagi yang bilang agama kok boleh, agama itu membolehkan kalau harus menikah 1, 2, 3, 4 itu boleh bagi laki-laki ya. Itu juga ada yang mengatakan itu. Tetapi saya kok tidak ke situ gitu, arahnya itu tidak ke situ. Apa yang mengandung? Nah, ternyata dengan keilmuan yang disampaikan beliau, dengan pemahaman yang disampaikan beliau, ya saya menemukan bahwa kalau beliau menyampaikan itu, ya cinta suci itulah yang menyampaikan saya dan istri, insya Allah ke jannahnya Allah. Nah ini yang sedikit banyak jadi panduan bagi kami, ketenangan bagi kami, ya, kemudian optimis kami untuk memandang hidup itu lebih baik, ya, memandang hidup lebih terprogram atau termapping, jadi tidak ceritanya pohon itu tidak gampang goyang kena angin, tidak gampang goyang dengan isu-isu orang. Nah ini salah satunya. Dan alhamdulillah ya beberapa teman yang di sini yang diberi karunia Allah untuk sebagai Ainul Basiroh, ya bisa ditanya nanti kalau yang itu mereka sudah melihat bahwa saya di sana bersama anak-anak. Nah ini yang luar biasanya. Nah apa yang menjadi optimis saya dengan istri? Ya saya pernah bilang sama istri saya waktu kamu mau berobat ya. Kamu mau berobat sampai dokter mana saya ikuti.
Atau kamu mau mengadopsi anak, saya ikuti. Ya. Atau kita hanya berdua ini saja sampai ibaratnya sampai tua, saya pun ikuti. Nah, ternyata pilihan istri saya sudah kita berdua dulu saja. Ya, saya komitmen, saya mencoba untuk tidak mencoba ya, memang saya sudah ikhlaskan itu semua sesuai pilihan istri saya ikuti. Alhamdulillah kami sampai hari ini baik-baik saja dan semakin getol mengikuti apa yang menjadi kajian beliau. Nah, ini salah satu yang saya coba sharingkan kepada teman-teman. Tidak gampang Bapak Ibu untuk hidup hanya berdua, itu tidak gampang. Mungkin sama beratnya dengan seorang yang single parent kali. Single parent atau orang tua tunggal gitu ya. Tetapi alhamdulillah bahwa kita menjalaninya itu dengan kesadaran penuh bahwa semuanya datang dari Allah. Nah, ini yang kesadaran inilah yang menjadi fondasi saya dan istri untuk berjalan terus istiqomah. Apa yang menjadi ketentuan Allah itu coba kita jalankan dan kita sadari penuh yang saya sampaikan tadi bahwa semuanya datang dari Allah. Dan benar bahwa ketika saya sama istri itu mengambil asma, game yang ditemukan oleh beliau untuk identifikasi asma dalam diri ini tadi, itu menunjukkan bahwa itulah takdir kami selama ini. Ya, dan dari situ kita jadi semakin paham, semakin optimis bahwa oh ya memang benar bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Ya, ternyata selama ini mau kita jatuh, mau kita bangun, Allah selalu ada dengan kita. Nah, itu beberapa yang dari saya. Kemudian tadi Bapak Ibu, kami ya, Gus Salam, saya dan Gus Soni selama 2 hari ini kan ada workshop di Wonosobo. Hari Sabtu dan Minggu. Tadi baru selesai sekitar pukul 4 ya. Nah, ada 10 peserta ya, yang mana notabene di sini juga teman-teman sudah beberapa juga tahu peserta tersebut. Wah, permasalahannya ruwet gitu. Permasalahannya dari masalah ekonomi, dari masalah suami istri, ada yang berantamnya tiap hari, ada yang sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Semua datang dengan membawa permasalahan. Nah, kita mencoba dalam workshop ini, alhamdulillah mereka tekun mengikuti. Ya, dari awal saya sudah sampaikan ke peserta. Coba fokus selama 2 hari ini. Ya. Fokus untuk diri sendiri. Suami di rumah tinggalkan dulu. Istri di rumah tinggalkan dulu. Anak di rumah tinggalkan dulu. Pekerjaan tinggalkan dulu. Fokus selama 2 hari ini mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Ya. Nah, keberuntungan peserta yang angkatan ke-6 ini adalah beliau menyampaikan materi yang belum pernah disampaikan di angkatan 1 hingga angkatan 5. Jadi angkatan ke-6 ini benar-benar beruntung. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah teman-teman tadi itu mengambil asma dan kemudian beliau jelaskan satu persatu, ya. Ada beberapa teman itu yang belum ketemu solusinya tadi itu. Belum jebol ceritanya. Karena belum ada fakta yang terungkap ya, di lapangan itu belum ada fakta yang terungkap. Tetapi begitu beliau menjelaskan kunci rezeki, beliau menjelaskan tentang unsur dan sio masing-masing, baru di situ Bapak Ibu jebol permasalahan mereka.
ketemu permasalahan mereka. Yang tadinya itu gampang marah. Ya bayangkan saja kalau suami istri tiap hari marah. Saya saja nggak bisa membayangkan mana piring pecah, mana nendang magicom, wah parah, sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, kemudian rezeki seret, dihina orang, difitnah orang pinjem uang dikasih, tapi begitu mau nagih susah. Wah, ada aja masalahnya orang lain. Ketemu tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kombinasi materi yang disampaikan beliau untuk workshop angkatan ke-6 ini, ya menurut saya luar biasa. Ya, saya pernah menyampaikan di forum ini ya, bahwa setiap kali saya mengikuti beliau, mendengarkan baik itu tausiah, mendengarkan beliau ceramah, atau mendengarkan beliau ngendiko ya kalau orang Jawa, dengan materi yang sama, itu pasti ilmunya bertambah. Ada keilmuan baru yang seakan-akan itu kok baru disampaikan sekarang, kemarin itu nggak disampaikan itu. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman di majelis itu. Inilah fungsinya kita istiqomah belajar mengikuti beliau. Jangan on, besok off, besok lagi on, besok lagi off lagi, besok on. Wah itu ya menurut saya putus gitu loh keilmuannya. Padahal yang dibahas, yang disampaikan beliau itu dengan materi yang sama. Nah ini alhamdulillah tadi peserta workshop menemukan, kemudian mereka pulang dengan happy, ya sudah tahu bahwa apapun kondisi mereka, baik itu susah maupun senang, itu datangnya dari Allah. Ya, ada tadi peserta yang tidak pernah sakit. Dijelaskan, kamu tidak pernah sakit ya? Iya. Melahirkan pun bahkan tidak sakit. Iya, Gus. Ternyata apa? Itu adalah penjelasan dari Asma Al-Hayy. Nah ini kan apa ya? Saya pun baru mendengar tadi. Saya pun baru mendengar tadi itu penjelasan beliau ini. Nah ini sesuatu yang menurut saya ya luar biasa. Ya, itulah pentingnya kita tadi saya sampaikan istiqomah mengikuti keilmuan beliau. Ya jangan sampai ya hanya sekedar ikut-ikut atau itu tadi kadang on, kadang off, kadang on, kadang off itu kok saya mikirnya kok seperti terputus gitu ya, linknya itu seperti terputus jalurnya. Nah harapan saya kepada Bapak Ibu semua yang ada di grup AHGU saat ini, terus ikuti ya. Pengalaman saya mengikuti beliau selama 6 tahun ini, ada satu ilmu yang saya tahu hari ini. Ya, bingung memang, nggak bisa dicerna ini apa maksudnya Gus Alam ini. Apa ini penjelasan ini. Tapi itu nanti ketemunya setelah 1 tahun, setelah 6 bulan. Nah kalau saya sudah putus hari ini kan nggak ketemu jawabannya 1 tahun atau 6 bulan berikutnya. Nah ini ya perlunya kita tadi runtut ya, istiqomah, jangan sampai putus, kita ikuti. Kalau tidak tahu, tampunglah dulu, disimpan dulu, di-save dulu, ya, jangan dibantah, jangan ditolak, ya, tapi disimpan dulu. Insya Allah Bapak Ibu, di satu pertemuan berikutnya, di satu sesi berikutnya, beliau akan membahas itu meskipun kadang itu tidak sesuai tema. Nah, ini hal yang unik ya, menurut saya unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Ya bahkan penjelasan tentang AHGU sendiri itu aja banyak hal-hal yang unik yang di luar ekspektasi saya. Saya pernah dapat penjelasan sampai dengan angka 10 gitu ya. Ternyata nanti penjelasan di berikutnya membahas satu asma tadi dia sudah sampai 11, 12, 13. Nah, kalau saya di 10 sudah merasa puas, di angka 10 saya sudah berhenti, saya tentunya tidak akan dapat penjelasan yang ke 11, 12, 13
padahal itu membahas satu yang asma saja. Nah, ini harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya, tetap istiqomah, tetap semangat, ya. Pastikan atau yakinkan diri Bapak Ibu semuanya bahwa keilmuan beliau ini lain daripada yang lain, ya, bisa dipraktekkan dan bisa dicerna dengan mudah. Ya memang idealnya kalau menurut saya itu ikut workshop. Karena apa? Di workshop itu keilmuan beliau yang sudah dicari atau sudah digali 21 tahun mengenai AHQ, mengenai Asmaul Husna, dirangkum sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, ya, sehingga mudah dijelaskan kepada peserta dan langsung menyelesaikan masalah. Nah, ini loh yang menurut saya itu apa ya? Di mana nyarinya gitu. Jadi kalau sekolah mungkin kelasnya sudah profesor kali ini. Jadi di situ itu bagaimana keilmuan beliau mencari selama 21 tahun itu benar-benar dirangkum dalam 2 hari. Nah, itu kan tidak mungkin dijelaskan di Zoom ya hanya sejam, 2 jam, besok putus lagi, sejam, 2 jam, putus lagi. Sementara beliau kesempatan untuk bicaranya di setiap Zoom kan hanya sekitar mungkin setengah jam atau 50 menit dan sebagainya. Nah, ini kurang mengena kalau lewat ini. Ikutlah workshop sekiranya ada kesempatan, sekiranya ada ini, yakinlah bahwa tidak akan sia-sia. Saya bukan ini ya, tapi silakan nanti ketika Bapak Ibu mengikuti Zoom ini selanjutnya dan selanjutnya akan menemukan, ya, teman-teman yang di sini memberikan penjelasan, memberikan kesaksian itu benar-benar karena mereka menemukan, ya, bukan karena settingan atau bukan karena disuruh atau apalagi. Mereka benar-benar menemukan bahwa solusi hidupnya itu ketemu di sini. Permasalahannya terselesaikan di sini. Nah, itu menurut saya sekiranya yang bisa saya bagi. Semoga Bapak Ibu semuanya, harapan saya ya bisa mengikuti kegiatan di AHQ ini dengan baik, dengan tuntut, ya, jangan sampai putus. Karena saya pun juga mengikuti, ya, meskipun saya sudah belajar sama beliau 6 tahun, tetapi saya itu tetap mengikuti karena apa? Itu tadi ada hal baru yang benar-benar saya itu tidak tahu, ya, tidak dijelaskan sebelumnya. Di pertemuan segini ada hal baru lagi. Sudah dijelaskan gitu, di pertemuan lagi ada hal baru lagi. Padahal itu membahas asma yang sama. Terus saya sempat mikir, ini keilmuan beliau itu terus sampai mana gitu. yang dijelaskan di workshop, yang dijelaskan ke saya itu aja mungkin hanya sekitar 10, 15, 20%. Bagaimana kalau sampai 50%? Bagaimana kalau sampai 90%? Nah, semakin ini lagi ya, semakin menarik lagi menurut saya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Kang Bejo. Mohon maaf kalau sampai panjang kali lebar ini, nggak cuma panjang lebar. Sekiranya bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau saya nanti mungkin off cam ya, karena ini situasi dan kondisi tidak mendukung. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Mas Firman Prabowo Utomo yang sudah sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sudah didapati, ilmu yang sudah dijalani, tentunya keilmuan dari beliau, Gus Alam Yoyo Suharto.